Berikutnya yang kedua, tempat kedudukan titik dapat dengan menjalankan sudah ini yang ya. Ini lebih ke definisi tadi, saya lewati saja yang ini. Kuncinya adalah setiap titik anggota himpunan memiliki sifat yang sama. Semua titik yang memiliki sifat yang sama adalah anggota himpunan. Konsep ini sebenarnya di GA1 atau GA2 itu selalu kita jalankan. Garis melalui sebuah titik, berarti titik itu memenuhi persamaan garis. Kalau titik memenuhi persamaan garis, maka garis itu melalui titik tersebut seperti itu. Itu bahasa dari konsep mengenai tempat kedudukan tadi. Ini sudah ya, saya lewati saja. Ini contoh yang lain. Ditanyakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari garis lurus Y sama dengan 0, Z sama dengan C. Lihat, ini ada garis-garis lurus. Kalau hanya mengatakan garis lurus saja, berarti ini sebuah garis. Tapi karena ini ada garis-garis lurus, maka ini bukan sebuah garis, melainkan ada dua buah garis. Karena kita seringkali agak bingung dengan penulisan seperti ini. Tapi kalau G-nya dengan bentuk parameter, misalnya Y sama dengan 0, kemudian di bawahnya Y sama dengan C, itu lebih mudah dibayangkan sebagai garis. Tapi kalau sudah seperti ini, kita harus melihat kalimat di sini. Ya. Ilustrasinya seperti ini. Tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari dua buah garis. Berarti Anda bayangkan, Anda punya dua buah garis dulu. Nah, ini kenapa disebut geometri analitika ya? Karena Anda harus membayangkan geometrinya dan nanti solusinya dengan aljabar, makanya geometri analitika. Berarti untuk dapat menentukan tempat kedudukan seperti apa, kadang-kadang kita harus membuat ilustrasi dulu. Tempat kedudukan titik yang berjarak sama dari garis lurus. Jadi ada G1, G2. Kemudian saya ambil sebuah titik. Nanti kita akan cari titik pada garis G2. Titik yang jaraknya ini jaraknya ke sini sama. Jarak itu kan harus tegak lurus itu ya. Jaraknya ke sini sama dengan jaraknya ke sini. Kalau hanya aljabar saja langsung Anda harusnya kan ini Anda tidak bisa, kalau garis kan kita tidak langsung bisa cari apa namanya? Titiknya gitu kan, karena di bidang. Kalau di ruang di bidang jarak titik ke garis langsung dapat diperoleh dengan cara menentukan ditarik garis lurus dari A ke G1 secara tegak lurus langsung bisa. Tapi kalau di ruang untuk menentukan jarak titik ke garis, maka kita harus menggunakan bidang. Gitu. Ya. Maka nanti yang kita lakukan adalah menggambarkan dulu bidang yang tegak lurus dengan G1. Maka di sini ada titik yang mempunyai jarak terhadap T itu tertentu. Nah, ada jarak. Nih. Kemudian kita lakukan pula, misalnya S titik tembusnya misalnya S. Kemudian dengan cara yang sama kita ambil bidang V2 ini. V2 ini bidang yang melalui T dan tegak lurus dengan G2. Melalui T tegak lurus dengan G2. Maka ini titik potongnya adalah K. Berarti titik ini merupakan titik yang berjarak tertentu dari T. Nah, ini nanti disyaratkan bahwa yang berikutnya, syaratnya bahwa ini harus sama. Nah, kalau sudah sama, berarti kita mendapatkan persamaan yang dimaksud. Maka proses ini dapat kita lihat adalah prosesnya tadi menentukan dulu T-nya, kemudian untuk mendapatkan S dan K itu kan harus menentukan bidang yang melalui T dan tegak lurus G1. Untuk mendapatkan K, kita harus mengambil bidang yang melalui T dan tegak lurus G2. Sehingga kita mendapatkan titik-titik yang nanti jaraknya sama dari titik T ini. Atau titik T ini pasti jaraknya ke ini, garis G1 akan sama dengan jaraknya ke sini. Sehingga dari ilustrasi tadi, kita dapatkan prosesnya. Nah, misal T, X0, Y0, Z0 adalah titik dari tempat kedudukan ini, di atas harus sebutkan dulu. Kalau sudah, garis pertama, G bentuknya seperti ini.
Ini yang perlu kita ingat ketika bentuknya seperti ini. Karena kita mencari bidang yang melalui T dan tegak lurus G1, maka G1 ini harus diketahui bilangan arahnya. Ya, maka kita dapatkan persamaannya menjadi seperti ini. X-nya sama dengan X, ya. Kemudian Y-nya sama dengan 0X, Z-nya sama dengan 0X plus C, kita dapat tuliskan seperti ini. Maka dari ini, kita dapatkan bentuk ini memiliki bilangan arah, di sini 0, 1, 0, 0. Titik yang dilalui 0, 0, C. Berarti dapat ditulis sebagai X per 1 sama dengan Y min per 0 sama dengan Z min C per 0. Ya. Ini dapat dirubah ke dalam bentuk seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, untuk ngecek benar apa tidak, kita lihat sini. Ya. Y-nya Y kali 1 sama dengan X kali 0, berarti 0, 0X. Yang ini Z min C sama dengan 0 kali X. Berarti Z-nya sama dengan 0X plus C, seperti itu. Ya. Ini bentuk dari ini. Maaf sebenarnya, ini G1-nya bukan yang MX ya. Bentar. G1-nya adalah dari persama. Saya escape sebentar. Ini bukan MX ya. Yang MX yang bawah harusnya Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0, Z sama dengan C. Y sama dengan 0, Z sama dengan C, seperti itu. Kalau ini berarti X-nya sama dengan X. Sembarang X bebas, yang penting kondisinya selalu Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan Z-nya, Y-nya sama dengan C, X-nya sembarang. Berarti bilangan arah dari G1 atau vektor arahnya adalah 1, 0, 0. Sehingga bidang yang dimaksud, ini G2-nya, nanti kita cari G1, G2-nya dulu. Kalau G2, Y sama dengan MX, dan Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan X, Y sama dengan MX, Y-nya sama dengan 0X, atau dapat ditulis sebagai X per 1 sama dengan Y per M, sama dengan Z per 0, sama dengan lambda. Ya. Ini perbandingannya kan sama. Yang sama itu berapa? Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa semuanya. Maka ini disimbolkan sebagai lambda. Oke, sehingga bilangan arah atau vektor arah dari G2, garis kedua adalah 1, M, 0. Kita dapatkan dari persamaan ini dapat 2 persamaan. Ya, dari garis 1 dan garis 2 dapat 2 persamaan. Kalau sudah, berikutnya apa tadi setelah gambar G1, G2 selanjutnya apa? Dari rangkaian langkah tadi? Mencari V ya. Nah, kita cari V. Maka dibuat bidang V1, syaratnya tadi harus bidang yang melalui T, X0, Y0, Z0, dan tegak lurus dengan garis 1. Di mana tadi vektor arah G1 adalah 1, 0, 0. Ingat, persamaan bidang yang melalui sebuah titik dengan bilangan arah tertentu. Nah, persamaannya apa? A kali X min X1 plus B kali Y min Y1 plus C kali Z min Y1 sama dengan 0, seperti itu. Sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kenapa demikian? X min. Ini kayak ini pengalinya yang B dan C-nya kan 0. Sehingga hanya X saja nanti, hanya X min X0 sama dengan 0. X min X0 sama dengan 0. Melalui T. Ya. Kemudian kalau sudah X-nya sama dengan X0 diperoleh, berarti ini punya persamaan yang ketiga. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita memotongkan bidang dengan atau menggambarkan bidangnya, berikutnya adalah mencari S. S adalah titik potong bidang 3 dengan garis G. Bidang
Bidang maksudnya persamaan 3 ini, bidang ke-1 dengan, atau kita sebut persamaan 3 dengan garis G1. G1-nya ini. Nah, berarti dari sini kan X-nya tinggal diganti saja dengan X0. X di sini diganti dengan X0, seperti itu. Nah, diperoleh X-nya sama dengan X0, Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan C. Sehingga ini menjadi absis ordinat aplikat dari titik S. Sehingga koordinat S adalah X0, 0, C. Nah, kalau sudah S sudah memiliki S. Kalau sudah, berarti Anda mencari bidang yang kedua. Bidang V2 itu juga sama. Bidang yang melalui T dan tegak lurus dengan garis 2. Tadi vektor arah dari garis 2 adalah 1M0. Sehingga persamaannya A kali X min X0 plus B kali Y min Y0 plus C kali Z min Z0 sama dengan 0. Maka bentuknya menjadi 1 kali X min X0 ditambah M kali Y min Y0 ditambah 0 kali Z min Z0 sama dengan 0. Sehingga hanya bentuk ini saja. Ini kita sebut persamaan keempat. Kalau bidangnya sudah ketemu, berikutnya adalah mencari titik perpotongan dari bidang V2 dengan garis kedua, yaitu yang keempat ini, garis kedua. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Ini kan X min X0. Tadi X-nya katanya sama dengan sebelumnya, diperoleh X-nya sama dengan berapa? Dari persamaan sebelumnya. Persamaan garis duanya itu adalah X sama dengan X, Y sama dengan MX, Z sama dengan 0. Nah, kemudian bidang yang kedua ini adalah X min X0 sama dengan M kali Y min Y0. Nah, ingat dari persamaan 2, X per 1 sama dengan lambda, berarti X-nya sama dengan lambda. Y per M juga sama dengan lambda, ingat lihat yang garis kedua. Y per M sama dengan lambda, berarti Y-nya diganti dengan lambda M. Sehingga X-nya diganti dengan lambda, Y-nya diganti lambda M, yang dari persamaan 4 tadi. Jadi ini antara 4 dengan 2 menghasilkan seperti ini. Terus tinggal dijabarkan saja. Yang akan dicari kira-kira apa ini? Tadi kita mau mencari apa? Mencari titik potong bidang dengan garis. Berarti mencari koordinat X0, Y0, Z0. Jadi jangan sampai kita rancu, kita mau cari lambdanya gitu. Yang sering rancu itu, oh ini ada lambda, nanti kita cari lambda gitu. Bukan. Melihat dari ilustrasi yang kita buat tadi, kita mau mencari apa? Karena kita mau mencari titik potong bidang dengan garis, maka kita nanti akan mencari koordinat X0, Y0, Z0. Sehingga dari sini diperoleh, nah, lambda kali 1 plus M kuadrat sama dengan X0 plus M Y0, sehingga lambda ini nanti mau digunakan untuk ke sana dulu. Ya. Lambdanya sama dengan X0 plus M Y0 per 1 plus M kuadrat. Ini nanti yang akan disubstitusikan ke persamaan garis G2. Ingat G2 itu X sama dengan lambda, Y sama dengan M lambda, dan Z sama dengan 0. Maka digantikan dengan ini. Nah, disubstitusikan ke persamaan 2. Diperoleh X-nya sama dengan M X0 plus M Y0 per 1 plus M kuadrat, Y sama dengan M X0 plus M kuadrat Y0 per 1 plus M kuadrat, Y-nya sama dengan 0. Ini substitusi ini ke dalam persamaan tadi. Ini yang gabungan ketiganya ya. Gabungan dari eliminasi parameter dan juga nanti menjalankan koordinat. Nah, kalau sudah, berarti kita dapatkan ini adalah tempat kedudukan atau titik K-nya. Nah, ini adalah koordinat titik K. X-nya ini, Y-nya ini, Z-nya ini. Nah, syarat yang berikutnya adalah, syarat yang utama,
itu adalah bahwa jarak T ke garis G1 itu sama dengan jarak garis T ke G2. Itu artinya TS sama dengan TK. Sehingga kita bisa jabarkan menjadi TS kuadrat sama dengan TK kuadrat. Tadi T-nya sudah diketahui, X0, Y0, Z0. Kemudian S-nya juga sudah diperoleh. Ya. S-nya sudah diperoleh, yaitu X0, 0C. Kemudian K-nya seperti itu tadi. Sehingga kita jabarkan menjadi, ini adalah jarak TS. X0, nah, TS, T-nya adalah X0, Y0. Sudah dijabarkan ya. Ya, S-nya adalah X0, 0C. Coba. X0, 0C. Sehingga kalau dijabarkan seperti ini. Ini jarak TS per TK. Ya. Nah, kalau sudah, tinggal dijabarkan saja. Ini penjabarannya. Harus pelan-pelan ya. Nah, hubungan ini nanti akan berlaku untuk semua titik di anggota tempat kedudukan. Jadi ini kan nanti hanya ini saja, titik semua tempat kedudukan. Sehingga dengan menjalankan tempat koordinatnya, maka diperoleh tempat kedudukan yang diminta. M kuadrat X kuadrat min M kuadrat Y kuadrat min 2MXY plus 2C kali 1 plus M kuadrat Z min C kuadrat kali 1 plus M kuadrat seperti itu. Nah, kalau yang panjang-panjang seperti ini, itu biasanya informasinya itu harus kita rekonstruksi dulu. Seperti contoh tadi kita rekonstruksi dulu. Kalau ada bentuk tempat kedudukan yang memang kita harus merekonstruksi, bayangannya itu kita rekonstruksi dulu, itu akan memudahkan kita melakukan langkah mana saja yang mau akan dilakukan terlebih dahulu. Ya, jadi membayangkan dulu, kemudian langkahnya mau dibuat dengan cara terbalik. Ya, ini kan namanya mendapatkannya dengan cara terbalik. Yang saya sebut terbalik itu di sini prosesnya. Nah, yang saya sebut terbalik itu gini. Jadi sebenarnya pola berpikir kita itu mencari dulu titiknya dulu yang berjarak ke garis lurus itu. Nah, berarti ada titik, berarti kalau ada mencari titik yang berjarak sama dari garis lurus, yang harus ada itu adalah garis lurus dulu. Garis lurusnya itu harus ada dulu, baru secara teori kita cari titik yang berjarak tertentu atau sama dari G1 dan G2. Berarti kemudian ada T-nya ini. Kalau sudah, baru konsep jarak yang sama tadi apa? Ternyata kita butuh bidang. Nah, berarti urutannya nanti akan begini. Dari G1, kemudian V, kemudian S, kemudian G2, kemudian V2, kemudian K, baru kemudian TS sama dengan TK, seperti itu prosesnya. Oke, seperti ini ya. Nanti kita bisa coba dijabarkan. Ini prosesnya dijabarkan. Ya. Berlatih untuk menjabarkan sebuah persamaan. Ya. Baik, itu mengenai tempat kedudukan titik. Nah, bagaimana kalau tempat kedudukan garis